kalau file saya ada di Microsoft, ya udah saya pakainya OneDrive aja. Ya, jadi saya kalau ke Google Drive kan harus pindah-pindah gitu. Oke, ini beberapa slide tentang practical and useful guide to write a seminar paper, an overview. Ini kalau nulis judul ya, judul tuh sering banget mahasiswa masih yang proporsional gitu loh. Ya itu sampai udah ujian aja nggak proporsional. Ada satu di sini sendirian gitu. Jadi dia lebih baik diturunkan gitu. Ya, pokoknya dibuat estetikanya. Sudah saya ingatkan loh, jangan diulang-ulang ya. Jadi Anda pertama tuh memang harus mengatur setting layout kertas. Kalau untuk keperluan proposal, nanti akan jadi proposal skripsi ya, nanti jadi skripsi. Nah itu udah ada standarnya kan. Nah, ada baiknya juga mulai dibaca itu petunjuknya. Dia marginnya tuh 4 kiri, 3 atas, kanan, bawah. Seperti itu. Yang terbaru seperti itu. Yang terbaru seperti itu karena yang sebelumnya tuh bawahnya 4 atas atau atasnya ya. Atasnya 4. Tapi terus kita hemat kertas, jadi hanya kirinya yang 4. Atas 3, kanan 3, bawah 3. 4 itu di kiri supaya kalau dijilid dia ada space. Kemudian ini juga agak style, kadang suka beda-beda gitu ya, dan dia tidak terlalu jelas di buku penuntun. Kalau saya dan kebanyakan dosen itu patuh pada margin 4 kiri tadi. Jadi Anda kalau mau ada sub, itu ya sekali aja gitu. Subnya itu untuk paragraf gitu. Ya. Jadi jangan sub lama-lama jadi kecil, jadi sempit bidangnya. Saya termasuk yang semua balik lagi ke kiri. Nah kalau lihat laporan-laporan eksekutif ya, semua seperti itu. Dan dia modelnya narasi, dia nggak ada terdiri dari A, bla 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 bla, B, bla bla bla, C, D, sampai Z gitu. Sampai F aja udah kebanyakan. Nah itu that is not a good writing sebenarnya kalau untuk sebuah laporan ya skripsi. Itu mencerminkan itu Anda kutip dari buku, tapi hanya dari buku. Kalau buku nggak apa-apa, tapi kalau dia sebagai laporan ilmiah dia harus paraphrasing. Kalau Anda banyak model seperti tadi, itu kadang-kadang di kajian pustaka masih bisa deh. Tapi kalau ya tapi sedikit saja, paling juga 3 ya. Jadi buatnya narasi, paraphrasing, Anda harus buat dalam kalimat sendiri dan dia jadi narasi, paraphrasing tadi dan dia masuk ke dalam paragraf. Jadi nggak ada sub-sub seperti itu ya. Jadi semua rata kiri. Dan ini tadi contoh saja, dan ini sampai hari ini juga masih terjadi gitu, sampai udah mau tinggal laporan aja masih terjadi. Sebentar ya. Terus kemudian, tapi kalau untuk saya kan minta nanti ada mini proposal, ya, ada mini proposal. Jadi Anda harus ngikutin itu ya. Oke, terus yang berikutnya adalah, nah ini, preparing a seminar paper gives us to practice in technical writing which will help us when write our thesis. Nah ini kan tadi tesisnya udah dibuat ya. Kalau di sana sih namanya tesis, tulisan gitu.
Kalau makanya hipotesis, itu kok tuh under ya di bawah. Jadi tulisan yang belum selesai karena harus diuji kebenarannya. Itu artinya gitu. Apakah arti dari hipotesis? Tesis itu tulisan. Kalau hipo tuh belum teruji ya kalau bahasa ilmiahnya, sehingga harus dibuktikan kebenarannya. Sehingga hipotesis itu pernyataan yang harus diuji kebenarannya. Nah, dari tulisan tesis tadi Anda harus jadikan artikel. Nah, the structure itu a research paper always has the same structure. Nah, saya kan udah sama katakan ya, dia tuh isinya ya sama gitu. Introduction, terus ada tujuan, theoretical background, methods, result and discussion, and then the last one is conclusion. Nah, intinya ini. Namun apa yang diminta di artikel itu tergantung dari penerbitnya, tergantung dari advisory board-nya ya, tim chief of editor gitu lah. Ya seperti Pak Ical itu chief of editor. Iya gitu deh. Ya. Jadi Pak Ical tuh ketua jurnalnya. Tapi karena dia spesifik makanya tapi namanya chief. Coba ada yang bisa bantu nggak? Ya, Chief. Oh, ada di chat ya? Tapi kalau lagi gini nggak bisa lihat chat. Chief of apa chief on sih? Oh, sepertinya. Nah, itu yang sebenarnya chief editor gitu kan ya, Bu? Yang mengelola. Iya. Ya udah deh, nanti dicari dah kalau lagi enggak. Di editor in chief dia malah namanya ya. Editor in chief apa di sini kok? Tuh editor in chief. Who are the editor in chief and managing director? Ya, nanti tuh. Iya, maka dia something different gitu. The editor in chief is responsible for driving the strategic direction of the journal in collaboration. Gitu. Editor in chief memang bukan chief of editor, jadi beda deh bahasanya. Oke gitu ya. Nah jadi kok saya jadi ke editor in chief sih. Nah jadi tergantung dari advisory board-nya tadi ya. Ada yang introduction sama M-nya digabung. Kemudian ini sendiri nih theoretical background sendiri, method. Yang pasti method sendiri, result and discussion sendiri, conclusion sendiri. Saya nggak punya resepnya seperti apa karena tiap jurnal beda-beda. Ya. Oke, this is the actually writing. Saya tuh perut saya lagi agak perih ya. Jadi kalau duduk kelamaan agak sakit, terus duduknya terus tegak gitu loh. Karena kalau bongkok gitu tuh kayak ketekan perut saya. Oke, bukan perih, pegel. Ya ini kali kebanyakan duduk gitu. Pegel gitu. Antara pegel sama perut perih, nggak tahu deh yang. Tapi perihnya tuh bukan perih banget. Pokoknya di perut itu kayak ada yang ganjel gitu. Jadi aku duduknya harus tegak. Saya udah nyoba pakai alas bangku ya, yang empuk-empuk gitu, tapi nggak berhasil. Malah kayak gatel rasanya. Oke, ini lagi direkam ya. Aduh. The introduction usually covers what you will do in the paper. Leave the introduction until the end of the work. Kok ini saya kurang paham nih. Leave the introduction until the end of the work. The end covers what you want to do in the paper. Oke, yang pertama introduction-nya ini apa yang akan kita kerjakan gitu ya. Apa yang akan kita kerjakan. Tapi leave the introduction until the end of the work kayaknya nggak bisa juga karena dia harus di awal. Apa yang mau kita kerjakan dia di awal. Oh gini maksudnya. Anda harus kerjakan the introduction gitu loh. Leave the introduction until the end. Nah iya bukan leave no. Tinggalkan introduction sampai betul-betul nanti akhir dari pekerjaannya mau apa gitu.
Itu maksudnya gitu. Jadi harus jelas ya. Jadi semua variabel itu harus ada di dalam pendahuluan. Semua kata kunci, semua variabel yang ada di judul harus ada di dalam introduction. Ya, artinya gitu. Anda baru bisa selesaikan introduction sampai pekerjaanmu selesai. Apa yang akan dikerjakan itu selesai. Itu maksudnya gitu. Bukan dia berarti sampai pekerjaan selesai, enggak. Terus baru buat introduction, enggak mungkin. Jadi saya biasanya kalau di pendahuluan itu paling agak cerewet. Bab 2 agak ya oke lah, itu hanya periksa-periksa paragraf ya. Nah, bab 3 mulai lagi dia agak detail, teknis seperti itu. Jadi dari semua nggak ada yang ya samalah, sama-sama harus diusahakan pekerjaannya. Tapi kalau buat saya pribadi bab 2 nih yang paling agak, karena harus meluangkan waktu, harus punya pustaka referensi. Kalau kita miskin referensi ya jadinya gitu. Jadi kalau kalian punya Mendeley, penuhi Mendeley-nya sebanyak-banyaknya. Nah, saya Mendeley ini udah bisa mengerjakannya, tapi nyari artikelnya ini yang belum sempat-sempat. Jadi kadang saya minta tolong sama mahasiswa, tolong cari artikel yang bisa mensupport kalimat saya nih gitu. Dibalik salah, kadang-kadang dibalik. Itu beratnya bab 2 seperti itu. Oh, orang neliti ini, saya neliti ini. Nah, itu jadi kita harus cari siapa sih penelitiannya yang sama dengan penelitian kita gitu. Ya. Oke, ini sama tujuannya adalah apa yang akan kita lakukan di dalam paper tadi. The theoretical background is the hardest part. Tuh kan, saya belum baca loh nih. Saya udah baca ini, tapi kan suka lupa ya. Tapi this one is, I agree with this statement ya. The theoretical background is the hardest part. Here you take the literature and tell the reader that you know what others have said about your subject before you. Nah itu. Ya, jadi mungkin kalau kita balik, kan Anda cari artikel dulu, terus kita mulai, oh ini sama artikel yang kalian akan cari ini sebagai inspirasi, oh saya mau meneliti itu. Nah itu kan paling ya 5, 6, 10 gitu ya. Tapi begitu kita sampai ke theoretical background, nggak cukup 10, harus tambah lagi, belum lagi kalau diminta buku utama, referensi utama yang sifatnya buku. Gitu. Misalnya saya sering katakan, oke, Anda kreativitas pakai buku siapa? Jadi itu definisi kreativitas itu harus hendaknya tuh cari di buku, bukan di artikel untuk definisi loh. Jadi kalau buku itu untuk lihat teori, tapi kalau artikel itu hasil penelitian. It is difference, beda. Mahasiswa kan sering, kamu ngambilnya teorinya dari mana? Dari artikelnya ini. Ya enggak gitu, harus dari buku hendaknya. Ya, gimana caranya? Nah, di artikel itu kan ada dapus. Coba dicek satu-satu, oh ini buku nih kayaknya nih ya. Saya coba kejar cari buku ini. Seperti itu. Jadi untuk definisi konsep itu carinya di buku. Ya. Oleh karenanya ini memang bagian yang agak berat di sini. Kalau di sini yang tadi modal 10 artikel mungkin masih bisa karena sudah bisa mensupport. Tapi kalau ini teori karena ini paling 3-4 halaman, 3,5 halaman cukup. Kalau ini kan tidak. Ya. Oke, jadi background teori ini kajian pustaka ini cukup berat kalau untuk saya. Ya, tadi ditulisnya gitu, the hardest. Dan yang ketiga ada research methods. To understand the use of statistics, one needs to know a little bit about experimental design or how a researcher conducts investigations. In other words, statistics are not numbers that just appear out of nowhere. An understanding of methodology will facilitate our understanding of basic statistics. Oke, research methods. Nah, ini kemarin hanya untuk mana yang lebih dulu sih, statistik atau metode riset gitu ya, atau metodologi penelitian, mana lebih dulu? Kalau di MIPA, kalau di pendidikan biologi kelihatannya statistik dulu kan, baru metodologi penelitian.
Saya cukup lama bantu dengan Prof. Made, saya banyak mendapat ilmu dari beliau. Terus kemudian beliau sudah tidak lagi jabat, dipegang sendiri, tidak pakai asisten. Sebelumnya kan beliau banyak jabat ya. Jadi di kami, dekan biologi, statistik dulu, baru medlit. Tapi kemarin pas saya dengan kelompoknya Mawapres itu dari reviewer, rasanya sempat beliau katakan anak-anak itu harusnya sudah sedini mungkin mendapat metodologi gitu. Ya, jadi metodologi itu harus lebih cepat. Pada dasarnya sih iya juga. Ya juga. Jadi saya katakan kita coba adakan 2 jam pelatihan metodologi yuk. Menurut beliau kurang efektif. Jadi nanti harus mata kuliah. Waduh. Nah, ketika dia sudah punya metodologi untuk mata kuliah berikutnya, mereka sudah bisa. Nah, ini benar juga sih. Metodologi itu kan seperti ini yang kita pelajari. Oke, apa sih yang akan kamu tulis di pendahuluan? Apa yang akan kamu tulis di teori? Kemudian metodenya gimana? Kemudian nanti kalau membuat laporan, ada hasil dan pembahasan itu apa yang akan ditulis? Kesimpulan apa yang harus ditulis? Seperti itu metodologi. Statistik itu hanya bagian saja, dia adanya itu di bab 3 perencanaannya, kemudian di 4 hasil dari uji statistiknya. Nah, jadi itu dari segi itu ya, dari segi metodologi is the first. Tapi kalau kemudian kalian dapat statistik lebih dulu, baru metodologi, itu pun sebenarnya tidak salah sama sekali. Karena kita belajar dulu alatnya nih. Nah, alat-alat ini nanti akan digunakan di metodologi tadi. Gitu. Jadi ketika bahas method riset, oh saya penelitiannya 2 kelompok, oh saya udah tahu, ini pakai UJT nih, gitu. Tapi ketika di metodologi kita belum punya statistik, terus diberikan contoh-contoh judul, oh kalian akan meneliti, kita akan bisa meneliti pakai 2 kelompok. Terus dilakukan pengujian. Ujinya uji apa? Kalian nggak bakalan tahu, karena belum ngambil, kalian tidak akan tahu, karena kalian belum ambil statistik. Gitu. Ya, apalagi cerita normalitas, homogenitas, wah udah kalian nggak akan ngerti ketika masuk ke metodologi dulu tanpa ada statistiknya. Itu jadi 2 pandangan. Ya, kalau mau dijadikan satu, ya lumayan berat. Tapi mungkin 1 semester selaras itu ya bisa juga sih, karena dia saling support. Ya, jadi menurut saya sih statistik dulu juga nggak apa-apa. Ini loh alat-alatnya ini, nanti kalian akan meliti ini. Ini loh contoh-contoh desainnya. Nah, nanti sampai di method riset baru kalian praktekkan. Nah, oh saya punya 2 kelompok, oh pakai UJT, udah tahu gitu. Ya, that is the difference. Ini nggak ditulis di statistik. Oh ya, di sini research methods. Nah, bukan sekedar angka, tapi Anda harus tahu understanding the basic statistik, tahu maknanya. Kalau signifikan itu artinya apa sih? Kalau lebih besar, lebih kecil dari nilai hitung dengan nilai tabel, apa sih bedanya gitu. Ya. Jadi paham gitu. Oke, nah ini sebenarnya merangkum dari apa yang sudah kita bahas kemarin. Types of research studies. There are 4 major classification in quantitative research design. Nah ini observational research, korelasi. Kemudian eksperimennya ada true eksperimen, ada quasi eksperimen. Ya, dia nggak masuk, dia tidak masukkan R&D ini sumbernya. Oke. Ini adalah observational research, memotret suatu kondisi atau fenomena pada suatu kelompok subjek tertentu. Misalnya, soalnya kalau contohnya masih ada ke biologi ya, karena kemarin yang buat teman dari biologi. Pemahaman konsep sel kan ini udah juga ada pendidikannya. Suatu gambaran fenomena. Ya, pemahaman konsep sel. Nah, ini nggak ada variabel, tidak ada kajian. Pemahaman konsep sel pada siswa disleksia. Seperti studi kasus kalau ini. Ya, anak-anak disleksia itu seperti apa, terus belajar selnya bagaimana gitu. Kemarin itu saya pernah diajak ini loh. Memberi keterampilan
pada kelompok orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Yang namanya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kita nggak bilang dia orang gila, enggak, bukan. Kenapa ya kok orang gila ya? Dari mana ya bahasa itu ya? Kan udah nggak ada kayaknya ya. Maksud saya bahasa istilah itu sudah tidak ada lagi. Jadi dibilangnya gangguan jiwa. Tapi udah lama, itu udah lama. Ya. Nah, ODGJ ini harus diapakan gitu. Nah, kalau kalian mau mengamati, bukan kalian, tapi maksudnya kalau ada peneliti yang ingin mengamati bagaimana karakter mereka, bisa aja. Jadi kayak ada observational tadi, ngambil potret dari ODGJ tadi. Nah, yang saya diajak itu adalah, bukan diajak, ya dia ngajak juga, tapi bertanya juga, kira-kira apa sih Bu Panti yang bisa kita berikan kepada ODGJ, kan pengabdian ya. Waduh, apa ya? Saya belum pernah tuh. Bisa nggak kalau kita ajarin dia menanam gitu? Ya bisa juga sih, menanam tanaman gitu kan ya. Terus aku bilang gini, tapi kalau menanam tanaman tuh ada, kan dikatakan jangan yang menggunakan benda tajam, karena kan berbahaya ya. Oh ya, itu saya langsung jadi iya. Tapi kalau menanam itu loh, ada sekop, ada potongan rumput. Waduh, nggak bisa ya. Ya kalau dia cuma nanam tanah lubang terus tanemin dan nyiram-nyiram ya bisa. Tapi kalau kemudian dia diminta harus mendangir tanahnya itu kan pakai ini ya, pakai sekop kecil gitu-gitu. Terus apa ya? Saya bilang suruh nanam lele aja. Taruh di tong air, kasih lele. Udah hidup dia, saya bilang gitu. Oh iya bisa juga ya, dan panen. Dan di beberapa tempat bukan ya bisa pakai tong gitu ya, tong bekas, lele itu paling bandel gitu. Ya kalaupun tidak punya kolam, dibuat seperti dibuat digali sedikit, terus ditutup pakai plastik, terus lele ceburin di situ, kasih makan aja setiap hari, ini juga langsung hidup kok lele itu. Ya, nah itu gambaran bagaimana ODGJ itu bisa ke sini. Keterampilan siswa dalam praktikum sistem otot. Jadi hanya sedikit sekali skopnya. Studi spesies pisang liar di hutan lindung Pangandaran. Oke, jadi dia hanya mengamati pisang liar di hutan lindung ini. Karakteristik tanaman obat yang dibudidayakan di masyarakat daerah tertinggal. Seperti itu, ya. Yang pendidikan sama, disleksia, terus orang berkebutuhan khusus misalnya. Atau kalau yang biasa juga bisa, misalnya perilaku siswa dalam apa? Perilaku siswa dalam apa coba? Sampah gitu. Di rumah malah misalnya. Apa di sekolah ya. Jadi ini tidak ada kajian. Bu, boleh nggak penelitian ini nggak? Kita nggak pakai, kita nggak boleh. Kita tidak melakukan. Nanti misalnya kayak gini kan nggak orang enak dilihatnya ya. Saya ini kan ini udah given gitu. Masa ini naik ya? Masa kalau emang udah ini kita turunkan sedikit. Tuh, proporsional. Tapi bukan masuk orang yang ini ya. Abstract apa? ODH apa? ODC. Maka orang-orang ODC itu kan dia teratur gitu. Oke, correlation research kita udah bahas. Untuk mengkaji kausa atau determinan dari suatu fenomena, hubungan bisa berupa sebab akibat atau korelasional. Misalnya hubungan kemampuan berpikir kritis dengan kemampuan memecahkan masalah, hubungan literasi biologi dengan pemahaman konsep life science. Yang lainnya ada kajiannya. Ya, yang udah kita bahas banyak lah. Oke. Nah, kalau true eksperimen, peneliti memiliki otoritas untuk memberikan perlakuan atau intervensi kepada objek penelitian, ada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Teoritis, peneliti akan mengacak perlakuan yang diberikan kepada kelompok-kelompok perlakuan. Praktis, mengalokasikan subjek secara acak dalam kelompok-kelompok tersebut. Nanti desainnya, ini kebanyakan ini untuk yang biologi ya. No, maksud saya science. Ya, dia dikatakan true eksperimen karena
ini karena melalui RAL, RAK, kamu udah belajar belum statistik? Karena ketika masuk ke RAL, masuk ke RAK, itu rancang acak lengkap, rancang acak kelompok, semua ada wakilnya gitu. Kan karena dia kan misalnya dia Petri disk, dia ada tabung reaksi, jadi semua ada wakilnya gitu. Semua merasakan dapat perlakuan gitu, karena terus dia ada ulangan juga. Nah, bedanya dengan kuasi. Nah, tidak dilakukan alokasi subjek secara acak ke dalam kelompok-kelompok dan tidak dilakukan pengendalian variabel pengganggu yang utama. Ini pada manusia. Misalnya gini. Kalau tadi kan kalau tabung reaksi kan kita bisa buat tabung reaksi sebanyak-banyaknya. Jadi kita punya wakilnya di situ loh. Dengan bahan yang sama kita punya wakilnya dengan perlakuan yang berbeda tadi gitu loh. Ada wakilnya. Semua merasakan yang sama. Nah, kalau kuasi eksperimen kan kita benar-benar kita bagi dua. Kelas kontrol, kelas eksperimen. Anak-anak yang di kelas kontrol tidak merasakan belajar yang di eksperimen. Sebaliknya, anak-anak eksperimen tidak pernah belajar merasakan di kelas kontrol. That is what we say kuasi eksperimen. Jadi sampelnya nggak di sampel di kelas eksperimen betul-betul di kelas eksperimen. Kita nggak boleh kemudian udah minggu depan kamu pindah ke kelas kontrol ya kamu ngerasa nggak bisa. Karena nanti dia bias gitu ya. Sementara kalau tadi biologi misalnya ada ininya tomat. Tomat ini akan diperlakukan dengan berbagai variasi perlakuan ya. Aku ngajarin statistik kalau gini. Yang ngajarin metodologi. Ngerti pokoknya ngerti ya. Saya nggak akan gambar lagi dong RAL sama RAK. Itu udah dapat di statistik. Ya, jadi tomat ini diperlakukannya oleh tiga perlakuan. Kita bisa berikan kan tomat nih kita punya tiga konsentrasi misalnya zat tumbuh konsentrasi 2%, 4%, 6%. Semua tomat akan merasakan karena tomatnya kan kita apa-apakan boleh gitu kan. Oke, tomat 2%, ini tomat 3%, ini tomat dari 2, 4, 6% itu loh. Itu namanya true eksperimen. Tomat ini merasakan tiga perlakuan ini. Sementara kalau kuasi ada Budi. Oke, Budi, kamu ada di kelas mana? Misalnya kita 3 kelas ya, 3 kelompok. Perlakuan A, metode A, metode B, metode C. Oke, Budi, kamu kelas mana? Saya kelas B, Bu. Oke, kamu kelas B. Kamu nggak boleh pindah-pindah ya. Jadi si Budi ini hanya merasakan adanya cuma di kelas B. Dia nggak boleh pindah ke C, nggak boleh pindah ke A. Dewi kelas apa kamu? Saya kelas C, Bu. Oke, kamu di situ ya. Sampai 1 bulan kamu tetap belajar di kelas C terus. Ya, jadi yang bisa kita hanya tahu bagaimana rasanya belajar di kelas A, B, dan C hanya dari Budi dan Dewi dan Amir misalnya. Amir kalau ditanya gimana kamu rasanya belajar di kelas C, nggak tahu, dia nggak bisa jawab. Tidak bisa karena saya cuma di kelas A. Tapi kalau kita tanya masih tomat kamu tadi di kelas yang 6% kayak apa rasanya? Gimana rasanya? Ada ini aku rasanya kayak gini nih, aku jadi tambah berkembang nih cepat. Tomat kamu gimana rasanya di konsentrasi 2%? Ya udah saya tingginya kurang tinggi nih, lebih tinggi kamu ya gitu loh. Si tomat ini ngerasakan. Oke, that's the difference between true eksperimen dengan kuasi eksperimen. Ditulisnya kalau di bahasa Inggris tuh kuasi eksperimen tidak ada randomisasi nih pada subjek-subjek tadi. That's the clue. Itu arti sebenarnya dari kuasi eksperimen. Ya. Dulu tuh kalau itu pun saya belajar dari Prof. Madeng, tidak ada randomisasi. Ya, tidak ada sampling random. Sampling random ya, random sampling random. Nah, itu bahasanya seperti itu. Jadi samplingnya tuh udah kita atur. Tapi orang yang masuk ke situ sudah melalui proses sampling. Ya. Oke, terus ini desainnya, rancangan pretest, post-test. Kalau tadi kan dia ini menarik loh belajar ini. Rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, ini split plot design, ada desain faktorial. Gitu. Nah, yang ini rancangan pre dan post, one group pretest dan post-test design, hanya satu grup. Kemudian ada rancangan pre-test
dan post-test dengan kelompok kontrol, pre-test and post-test with control group design. Ini hujan ya. Sebentar ya. Aku naruh. Saya jemur itu soalnya. Jemuran saya sebenarnya udah ada naungannya, cuma kalau di situ itu posisinya dia hanya kenanya tuh sinar sore, sinar udah jam 3 gitu tuh baru udah di situ tuh terik banget. Tapi kalau dari pagi sampai siang dia nggak kena sinar matahari di situ. Jadi akhirnya jemurannya digotong ke biar kena matahari. Jadi kalau hujan gini harus dipindahin tetap. Rancangan ini tadi gini ya, oke. Kalau ada yang ingin bertanya boleh ya. So, this is the last one, result and discussion. Oh, ini bab 4 ya. Hasil dan pembahasan. Connect the theoretical background with your aim. Hubungkan antara teori dengan tujuan tadi. It is a bit of work too, but you are actually quite free here. Ya, jadi kita harus menjawab hipotesis nih. Hasil hipotesis seperti apa? Terus tujuan kita apa? Tujuan itu diturunkan menjadi hipotesis, ya. Itu tujuan 3 biasanya itu jatuhnya 3 hipotesis. Oke. Tapi di sini kita sebenarnya bebas, mau cerita apa aja bebas lah. Tapi tentunya dari hasil penelitian ini, result ini, dan sesuai dengan hipotesis. Hipotesis itu sangat bantu kita gitu. Oke, kamu tuh hipotesisnya 3, jangan bicara yang lain-lain. Jadi kalau bicara yang lain nanti keluar jalur, nggak usah. Track kita adalah di 3 hipotesis ini. Oke, this one is the last one. The conclusion basically says the same thing the introduction does, but in past tense. You also reflect on what you have been able to prove and what not. Nah ini Eureka, makanya saya menemukan gitu. Jadi sama dengan introduction, tapi ini udah terjadi gitu, ya. Kalau di introduction kan baru mau akan. Nah sekarang kalau conclusion ini sudah terjadi dan ini menjawab tujuan kita tadi, ya. Terus apa yang sudah terbukti dan apa yang tidak terbukti. Kalau kemarin itu ada mahasiswa S2 4 hipotesis, yang 2 diterima, yang 2 tidak diterima, tidak terbukti. Padahal dia ada model di situ kan, dia ada model, terus kita membuktikan model itu. Nah, Anda harus siap aja. Kenapa tidak terbukti? Nah, what not? Apa yang tidak terbukti dan kenapa tidak terbukti? Itu misalnya, ya. Oke, ini ada penelitian S3, penelitian S3. Aku kok lupa lagi ya. Dia tuh ingin mencampurkan antara vitamin C dan vitamin E supaya ikatannya bisa merger gitu. Ini orang kimia. Saya jadi berdiskusi dan itu kayaknya jadi menarik gitu. Sudah hampir 1,5 tahun itu belum bisa. Ternyata ikatan vitamin C dengan vitamin E itu nggak bisa ikatannya nggak bisa berikatan bersama-sama. Terus saya bilang gini, nah kenapa mesti pakai ikatan? Kan udah banyak tuh suplemen kan mengandung vitamin C, itu hanya dicampur. Kalau ini tuh kimia, karena orang kimia tuh jadi ikatannya tuh kaki-kaki tangan, kaki-kaki ikatan kimianya tuh mau didekatkan gitu loh, ditempelin. Terus saya bilang, gunanya apa kalau udah bisa nempel? Oh, nanti jadi suatu reaksi. Nah, nanti itu bagus banget. Itu udah secara rumus kimia ada reaksi kimianya, harusnya jadi bagus gitu loh, bahan yang bagus. Jadi dia udah punya dugaan tadi, tapi setelah masuk lab dia nggak nempel. Oh gitu ya, saya sampai dengerin, oh orang kimia sampai kayak gitu. Dan itu kalau itu bisa
kakinya ditemukan, itu jadi suatu temuan baru. Tapi ternyata nggak bisa. Terus aku bilang gini, udah berapa lama, 1,5 tahun. Hah, udahlah, udah selesai aja, bilang aja nggak berhasil gitu. Iya, iya, aduh udah pusing deh, udah pakai cara ini, pakai cara itu gitu. Ya, dia kerjasama dengan LIPI ya, jadi disupport dosen kimia, jadi disupport oleh LIPI. LIPI juga punya proyek itu sebenarnya. Jadi beliau kos di daerah Serpong sama. Nah itu yang kita katakan kenapa tidak berhasil. Jadi bukan berarti kalau hipotesis kita tidak diterima itu berarti kita salah. No. Nah nowadays kalau kalian ikut proposal yang kemarin, SPS yang sudah lewat-lewat kemarin, itu sekarang kan di sekolah dia pakainya kan discovery learning, kemudian inquiry learning, kemudian dia bisa pakai PBL. Saya baca loh. Saya kan beberapa kali kan PPG dengan guru-guru. Jadi mereka defaultnya itu template-nya itu udah DL, Discovery Learning, atau Inquiry, atau PBL, atau boleh PJBL. PBL itu Problem Based Learning, PJBL itu Project Based Learning. Jadi dari kementerian ini pendekatannya untuk ke siswa sekarang. Jadi udah berubah guru-guru sekarang, kalau dia datang hanya ceramah bla 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 gitu udah salah. Atau kemudian dia datang, dia pakai yang standar. Tadi ceramah udah salah jelas. Yang paling standar cooperative learning itu adalah STAD, STAT, Student Teams Achievement Division. Itu that is very simple. Jadi datang ke kelas, oke kalian buat kelompok-kelompok, ini saya kasih materinya ini, diskusikan, nanti kita presentasi. Itu yang paling rendah. Nah dulu standarnya tuh, udah standarnya STAD aja, STAT. Nah sekarang udah berubah ternyata, udah 5 tahun terakhir, oh, Bu, kita udah di kementerian itu dilatih Bu, ada guru TOT, jadi guru dilatih, kemudian dia melatih guru di sekolahnya terus seperti itu sehingga pengetahuan itu terus bergulir gitu ya. Oh gitu. Nah, jadi tanyakan oleh Pak Rusdi ya. Ini kontrolnya pakai discovery learning. Iya. Nah, sementara dia pakai model apalah, React atau gitulah. Hati-hati ya, jangan, karena discovery learning itu udah baik sebenarnya. Ini yang tadi saya sebut itu di sekolah udah bagus. Dan kita nggak boleh prejudice ya. Kita belum apa-apa kita sudah di kepala kita kelas eksperimenku harus udah bagus, kelas eksperimenku harus yang bagus, nggak boleh gitu. Kalau ternyata hasil kelas kontrol lebih bagus, why not? Ya, itu justru kita dapat temuan baru. Ternyata kalau dibandingkan discovery learning dengan React, tadi misalnya React, R-nya tuh reading gitulah. Banyaklah itu model-model. Ternyata tetap discovery learning yang baik dalam penelitian ini gitu. Nggak apa-apa ya. Jadi conclusion itu hasilnya nggak ada masalah kalau ternyata hipotesis kita tidak diterima. Oke, this is the last one. Nah, ini di sini ada some tips and tricks. The hardest part of all is getting started. That is why it's a good thing to start with the aim because it's the easiest part. Try to use a similar structure of each paragraph. Try to use a similar structure in it. Jadi memulai nulis itu yang paling susah memang. The hardest part of all is getting started. Memulai ya. Kita kadang-kadang kalau lihat orang-orang yang udah pada hebat-hebat bisnis gitu, kayak ini anak banget itu, anak banget. Padahal kita nggak pernah tahu betapa susahnya mereka gitu. Ya mereka jatuh bangun untuk membangun bisnisnya itu, waduh, orang kalau punya pengusaha sukses itu luar biasa ya. Tapi kalau di Indonesia emang tuh kemudian beberapa kemudian dapat kemudahan-kemudahan ya. Sementara orang lain susah gitu loh. Oke. Oke, oke. Saya udah ditagih-tagih nih. Gimana tadi?
Nih, jadi kita mulai dari try to use a similar structure in each paragraph. Bacanya nggak enak banget ya. Introductory sentence which says what you will do in this paragraph. The actual content and a conclusion sentence which says what you have done in the paragraph. Needs lots of space. Jadi kita mulai aja gitu. Nah, dalam paragraf kalimat pertama apa yang akan kita kerjakan pada paragraf ini. Terus kemudian the actual content and the conclusion which say you have. Nah, apa yang kalau ini hasilnya nih, apa yang sudah kita lakukan gitu. Kemudian lama-lama nyambung. Memulai pokoknya. Mulai dengan kalimat di bab 1 nih, harus dimulai apa yang mau kita kerjakan. Enggak gini maksud saya. Saya sering kalau bimbingan saya selalu mengarahkan, oke, berangkatnya dari mana sih? Nah, saya sering katakan triknya adalah berangkat kita cerita Y-nya dulu gitu. Kalau kita ingin, saya udah salah tuh bahasa Indonesia. Kalau kita mau tuh udah salah lisan. Kalau kita ingin mendapatkan siswa dengan keterampilan kreatif, kita katakan siswa sekarang, peserta di saat ini harus memiliki keterampilan kreatif sesuai dengan tujuan pendidikan seperti itu. Nah, untuk bisa mahasiswa berpikir kreatif, dia harus belajar dengan cara apa gitu. Nah, masuk deh itu modelnya. Karena model ini akan meningkatkan kreativitas. Mulai masuk lagi di biologi, pembelajaran ini memerlukan tingkat kreativitas yang baik dan tinggi sehingga materi ini tepat digunakan gitulah. Ya, itu udah masuk tuh. Jadi kita jangan berangkat dari modelnya. Jarang-jarang ya. Biasanya dari kreativitas, dari Y-nya dulu. Seperti itu. Itu tips dari saya. Make lots of title. Jadi kita buat di kertas, kita dari sini dulu cerita. Oh, paragraf 1 cerita tentang Y-nya, oh masuk Y-nya, terus mulai masuk model, paragraf ketiga model gitu-gitu lah. Ya. Make lots of title and subtitles. Nah, ini make lots of title and subtitles, they need lots of space. Most professors care about the line height and font size of the actual text, but not of this title. In addition, it will help you in structuring. No, okay. Make lots of title. Ya, jadi kita kayak buat kerangka gitu lah. Ya, they need a lot of space. Kasih dia ruang-ruang. Most professor care about line height and font size. Oh, dia sangat memperhatikan ya. Ini tata cara penulisan. Oke. Note, the title of your seminar paper should state your topic exactly in the smallest possible number of words. Ini judul tidak boleh lebih dari 15. Kalau dikti tidak boleh lagi dari 15. Tapi ada juga yang 20 lah. 20 itu udah maksimal banget. Dalam satu judul tidak boleh ada 2 kata yang sama. Dalam judul kalau saya sangat menghindari kata kerja. Ya, jadi misalnya perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan, nah itu apa yang menggunakan itu enggak. Jadi pakai kata benda. Perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan discovery learning dan siswa yang menggunakan, waduh udah kacau deh itu. Tapi itu terjadi, ya. Jadi buat dia dalam kata benda gitu. If your paper is too short, browse the paragraphs of which the last line is almost complete. Fill in a word somewhere and you'll get an extra line. Jadi kalau papermu masih pendek gitu ya, dia suruh cari lagi paragraphs. Suruh cari lagi isi untuk mengisi paragraf tadi gitu. Ya. Ini suruh nyarinya tuh dari last line. Jadi gini. Ketika kita menulis, udah selesai satu paragraf, kalimat terakhir dari paragraf, ini satu paragraf nih ya, paragraf 1. Kalimat akhir dari paragraf 1 menjadi kalimat awal di paragraf kedua. Gitu. Jadi itu nyambung. Jangan cari
subjek yang lain. Gitu ya. Ini paragraf kedua siapa ya? Udah ambil dari, jadi alurnya nyambung. Itu clue berikutnya. Ini sama Diko nih, ambil last line yang terakhir diambil menjadi paragraf berikutnya. Itu clue saya juga gitu. Supaya nyambung, karena kalau nggak nyambung satu-satu paragraf berdiri sendiri gitu. Itu salah. Nah, caranya adalah kita udah selesai satu paragraf, kita cerita tentang kreativitas gini, kreativitas. Nah, misalnya kita masih 2 paragraf tentang kreativitas, tapi di bagian akhirnya kita nggak boleh kelamaan kreativitas. Kita udah mulai untuk siswa bisa belajar kreativitas yang baik, oleh karenanya harus ada model pembelajaran. Nah, udah mulai masuk model. Terus cerita 2 paragraf tentang model. Apa yang ditekan? Dia bisa definisi. Model discovering adalah bla 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 bla. Model ini bla 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 bla. Tetap gitu ya. Saya termasuk yang apa sih definisi dari variabel kita, itu satu statement itu harus dijelaskan. Jangan discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar bla 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 bla. Terus discovery learning telah diuji di sekolah-sekolah dan terbukti bisa meningkatkan kreativitas juga. Waduh, tapi discovery learning sendiri belum ditulis apa itu gitu. Discovery learning adalah suatu model pembelajaran yang bla 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 bla. Model ini telah dikembangkan di banyak negara dan telah dilakukan oleh peneliti siapa bla bla bla, terus kutipan dari situ. Oh ya, jangan lupa kutipan ya. Oke, jadi ini fill in a word somewhere and you'll get an extra line. Jadi ketika kita mulai dapat kata-kata tadi, kita jadi akhirnya mendapat nambah lagi baris-baris tulisan kita. If you do this in the whole of your paper, you will be able to generate an extra page for each 10 pages. Ya, ini artinya kita akhirnya dapat nambah-nambah lagi gitu loh. Oke, ini beberapa judul. Ini yang biologi ya, beberapa artis judul yang dibuat tujuan yang sama. Kok ke atas nih. Nah, ini penelitian kualitatif. Oh, ini penelitian kualitatif. Dekat dengan konteks, manusia sebagai instrumen penelitian, menangkap realita dari berbagai sudut pandang dan mendistribusikan suatu situasi secara komprehensif dalam konteks yang sesungguhnya. Penelitian menggunakan cara sampling yang dapat mengoptimalkan kualitas data yang diperoleh. Atau proses sampling, sampel yang dituding. Berdasarkan ini tentang definisi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu pada dasarnya ada yang mendefinisikan ini manusia sebagai instrumen penelitian. Kalau kita ingin tahu bagaimana rasanya belajar di kurikulum Gontor gitu ya, kurikulum yang berbasis agama di Gontor, ya kita jadi murid di situ. Itu kualitatif. Tapi kalau kita hanya mau menguji apakah model kita efektif nih untuk anak-anak di Gontor, ya udah kita nggak usah jadi murid. Kita sebagai peneliti masuk ke situ. Pak, saya mau nih ya pinjam kelasnya untuk kelas eksperimen. Oke, silakan. Terus pinjam gurunya ya. Nah, nanti Ibu ngajarnya ini ya Bu, gini ya Bu. Nah, guru itu ngajar. Itu eksperimen. Tapi kalau itu kuantitatif. Kan tadi awal udah saya katakan, penelitian itu ada kuantitatif. Nah, itu termasuk korelasi, eksperimen itu kuantitatif. Karena kita pengen dapat angkanya. Kalaupun terjadi, terus menguji hipotesis, oh dia terbukti kelas eksperimen lebih bagus daripada kontrol. Nah, tetap sebenarnya ada deskripsinya, ada argumentasi kenapa eksperimen lebih bagus daripada kontrol, tetap harus ada. Ya, korelasi juga, kenapa dia berhubungan, harus ada deskripsinya. Tapi kalau kualitatif, dia lebih dalam, dia lebih sempit, tapi dia dalam sekali. Nah, ketika itu, manusianya atau penelitinya harus masuk ke dalam lingkungan tersebut. Tadi saya contohkan, sehingga ada penulis, banyak deh, ada penulis yang ingin tahu bagaimana kehidupan malam, ini social science ya, kehidupan malam di Jakarta. Nah, dia jadi observer, dia jadi peneliti tapi dia jadi pelaku sekalian. Jadi dia bukan sekedar ngamatin. Kalau sekalian sekedar mengamati, dari jauh dia ngomong apa kan kita nggak dengar. Nah, sehingga dia terus masuk ke restoran gitu ya, ke kafe, terus dia nanti ada
siapa yang temennya, terus ngajak diskusi, ngajak ngobrol, oh ternyata gini ya, besok lagi dia ke situ lagi, atau beberapa hari lagi datang lagi, oh ternyata seperti ini gitu. Ya, ada orang Amerika yang menikah dengan orang Irian, saya agak lupa, akhirnya dia ketahuan dia tuh menikah, akhirnya dia ketahuan sebenarnya dia tuh nikah hanya karena ingin tahu bagaimana kehidupan di Papua gitu, di Irian. Ya, tapi terus kemudian dia masih tetap ada keluarganya atau tidak, saya lupa lah. Tapi akhirnya juga ketahuan juga bahwa oh kamu tuh nikah hanya karena pengen peneliti gitu. Nah, apa ya kalau dalam pendidikan apa yang bisa kita lakukan? Kan agak susah juga ya. Ya, bagaimana cara kualitatif di sekolah-sekolah yang anak-anak berkebutuhan khusus? Apakah kemudian peneliti harus punya identitas yang sama dengan objek kita? Kan enggak juga. Jadi memang ada yang kemudian agak diperhalus gini. Ini masih sosial ya, tapi kalau pendidikan biologi saya agak susah cari contohnya. Kalau ini real yang saya sampaikan tadi real. Ini teman saya teman saya junior lah, bahasa. Bagaimana dia secara bahasa. Bagaimana perkawinan campuran dari sudut bahasa. Jadi bahasa itu bahasa Indonesia, kalau suaminya Perancis. Dia pengen tahu nih di rumah tuh ngomong apa sih gitu. Ya, nah itu kan dia nggak mungkin dong. Kalau tadi kan yang Irian dia nikah ya. Nah akhirnya terus kemudian dia pakai cara boleh di penelitian dia titip kamera. Dia titip kamera, dia pakai divideokan dengan suara-suaranya. Nah dari situ kemudian hasil video tadi dia ulas. Dan kebetulan pasangan ini memperbolehkan gitu. Ya. Sehingga dia tahu, oh bahasa Perancisnya munculnya seperti ini. Ini kata-kata bahasa Perancis loh yang digunakan antara suami istri, bahasa Indonesianya seperti ini, seperti itulah. Ya, itu yang kita katakan kualitatif. Nah, itu kualitatif yang versi tadi. Kalau dia betul-betul dia sebagai peneliti sekaligus pelaku gitu. Tapi ada juga yang menurunkan dia menjadi kualitatif, dia sebagai observer, tapi harus dalam. Jadi dia nanya ke anaknya, karena dia nggak merasakan kan. Misalnya tadi saya katakan belajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini sebenarnya menarik loh. Ya, anak-anak biologi kita nggak ada, belum pernah. Misalnya belajar biologi atau reproduksi pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu menarik deh. Gimana dia tahu tubuhnya, sementara dia tuh berkebutuhan khusus, terus dia harus misalnya puber ya, dia mengatur menstruasinya, gimana sih dia merasakannya. Nah, jadi pakai in-depth pertanyaan yang dalam, in-depth observation melalui tanya jawab tadi. Nanti kita triangulasi, tanya ke anaknya, nanya ke gurunya, nanya ke orang tuanya. Gimana sih dia caranya dia tahu reproduction gitu. Ya, itu ada fenomena yang unik juga. Kalau ini juga real, ada di Depth. Oh ya, di Bu Titin ya saya pernah diajak ke Solo. Itu ada Solo itu kan tempat panti ini ya, ada satu panti di Jakarta juga ada, tapi ini cukup besar. Panti anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Nah, dia kan anak-anak remaja itu kan melalui masa puber lah, masa pubertas kan. Nah, jadi kan dia ekspresinya beda-beda gitu. Ya, dia bisa marah-marah, dia bisa uring-uringan gitu. Jadi, nah itu yang mungkin belum dikaji lebih dalam ya untuk anak-anak. Kita kan nggak pernah menghiraukan ya, kita selalu pada lingkungan yang normal. Tapi anak-anak tadi itu secara biologi gimana sih? Gitu. Termasuk tadi masa pubertas tadi, ya. Terus dia kan juga ingin dia masih punya naluri, dia suka sama cewek gitu loh, ya. Itu menarik sebenarnya. Tapi kalau ya memang perlu effort sebesar untuk bisa riset ke situ. Kalau saya kan orang lingkungan. Nah, negosiasi makna, siklus rancangan penelitian, ini dilakukan ini. Negosiasi makna, siklus rancangan penelitian, mengumpulkan data, analisis data, validitas dan realitas data berbasis pada kriteria yang sama dengan penelitian kuantitatif, penulisan laporan, mendeskripsikan secara rinci fenomena yang
Teliti di konteks yang dipilih. Ya, ininya langkah-langkahnya. So ini saya motongnya juga kurang baik ini. Ini adalah penelitian studi kasus banyak dilakukan pada penelitian sosial. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, padahal kalau ngajar aku nggak pernah buka ini, tapi udah refleks saja. Studi kasus itu di sosial, peneliti bagaimana dan mengapa. Ya tadi saya sudah beri contoh-contohnya. Oke, ini this one is still have some time. Saya ini harus stop share dulu ya. Oke, saya share satu slide lagi sekalian ya. Oke, this one is about good seminar. Salah ya. Ini yang tadi ya. Oh, beda-beda. Oke. Karena dulu kita mata kuliah sama antara biologi dan pendidikan. Jadi ya udah kita satu tim gitu. Jadi PPT-nya barengan. Oke, what is a seminar? Judulnya apa tadi? Seminar pendidikan. What is a seminar? Seminars are a way to promote your current project, to promosi. Ya, jadi kalau selesai penelitian, terus udah jadi buku, tanda tangan, selesai. Itu tidak bermakna. Jadi bermaknanya adalah ketika kalian promote, kalian publish. Oh, saya udah peneliti ini loh. Makanya oleh karena itu ada aturan yang mahasiswa harus mempromosikan dalam bentuk seminar atau kirim ke jurnal-jurnal seperti itu. A way promote yourself to other physics departments that might later be interested in hiring you. A way to inform your report di sana. Seminar itu kalau dalam S1 lulus kan seminar. Tapi di samping itu kita lakukan seminar juga untuk kenaikan pangkat ya. Supaya atau promosi. Oh, saya punya produk ini nih, mau nggak didengerin nih? Oke, saya kasih waktu kamu 10 menit. Coba mau dengerin kayak apa sih? Nah, orang kayak jualan gitu loh. Ya, jadi kalau ada orang jualan jangan underestimate. Orang jualan itu kita kan kerja itu cuma dua, satu jual jasa, satu jual produk. Itu doang, hidupnya cuma itu aja. Hidup, konteks hidup dalam bekerja ya. Jual jasa, jual produk. Kalau saya jual jasa, saya nggak jual produk gitu kan. Tapi kalau yang lain ada produk yang harus dijual, sama mereka harus promosi. Ini loh produk saya gitu. A way to inform your report, research dan sebagainya. A good science seminar never go over time. Seriously, never ever go over time. Jadi kalau presentasi diberikan waktu 10 menit, ya sudah 10 menit. Kenapa sih waktunya 10 menit? Kalau di S2 mungkin 15 menit ya. Tapi di S1 seminar proposal, seminar hasil, seminar sidang itu juga 10 menit. Presentasi maksudnya. 10 menit. Jadi harus benar-benar tepat waktu. Kalau kita ikut seminar di luar secara nasional maupun seminar internasional ya, itu juga 10 menit. Malah ada yang 7 menit. Beneran dikasih waktu karena yang ikut banyak pesertanya. Saya udah lama banget nih nggak ikut seminar. Ya. Apalagi sejak pandemi udah nggak mungkin. Sebenarnya selama pandemi masih bisa sih ikut seminar ya. Tapi saya udah agak jarang karena ikut seminar sekarang yang anak-anak muda. Saya lebih sering kemudian tulisan saya langsung saya kirim ke jurnal. Nah, seminar itu sebenarnya sebagai media, kalau kita ikut seminar, nanti, nah ini yang saya pernah cerita, saya bawa 2-3 mahasiswa pernah lah tulisan skripsinya, ikut seminar ini ya, terus nanti masuk ke proceeding. Ya, saya ya, anaknya mau ya, mahasiswanya mau bersedia gitu. Jadi dari skripsi pindahkan ke artikel. Nanti besok ada nih SMIC. Nah, bikin di fisika itu semuanya gitu. Nanti kita coba cari tahu ya, fisika itu semua mahasiswa sebelum sidang harus ikut proceeding, ikut seminar internasional, nanti karyanya masuk ke proceeding. Proceeding agak lebih ringan. Karena apa? Karena grade-nya di bawah jurnal. Tapi di internasional dan dalam bahasa Inggris. Terus saya sampai kagum gitu loh. Waduh, dan prosedurnya Scopus. Semua dosen-dosen saya lihat di Scopusnya, ya Allah dokumennya udah 62, udah
banyak banget gitu loh, padahal masih dosen-dosen muda. Terus saya lihat, oh ternyata ini hasil penelitian mahasiswanya, tapi tetap nama dosennya harus di depan, ya, karena kalau untuk S1 memang seperti itu. Oke, nah jadi kalian ikut seminar, tidak boleh lebih waktunya, emergency plans, use PPT or PDF, USB dan sebagainya. Jadi kita tetap ada PPT atau pakai PDF ya. Important ideas go first. Put the big idea of your talk in the beginning and then flesh out the ideas with the rest of your time. Jadi ide besarmu tuh apa sih? Jadi kalau udah penguji nanya, sebenarnya kamu meneliti apa sih? Nah, that's the point. What is idenya tuh mau apa? Itu aja dulu. Ya, baru nanti terus cerita. Oh, ini variabelnya ini. Nah, nanti ini akan terkoneksi variabel-variabel ini sehingga akan memasukkan variabel ini. Nah, itu belakangan. Oke, saya itu mau meneliti ini sehingga tujuan itu di awal juga menulis penelitian ini bertujuan untuk tuh diartikan seperti itu. Oke, frequently recall your logical flow ya, dari bicara harus logis. Don't speak in a monotonous, speak with enthusiasm. Jadi bicara jangan datar aja, tapi harus itu tadi jual dagangan itu tadi. Ya, kita kan lagi jualan riset kita. Ya. Oke. Semua sama aja loh. Kalau kalian pernah lihat dunia advertising ya, mereka dapat proyek untuk mempromosikan suatu produk, konsepnya apa nih? Oh, dia harus cerita. Kan dia jualannya bukan produk itu, tapi suatu desain. Atau seorang arsitek, saya mau lihat presentasi arsitekmu kayak apa sih, bangun apa masjid atau bangun rumah kayak apa coba gitu kan. Kan dia harus antusias, jangan datar, lemas gitu. Oke, speak clearly, bicara yang jelas, interact with audience, berinteraksi, mata ini berinteraksi, pause after important points to highlight what we have done and to ask for questions. Ya, jadi ada tinggi rendah. Nah, ini sejalan dengan bagaimana cara Anda mengajar nanti ya. Ngajar juga harus antusias, tinggi, bicara jelas, terus bicara jangan datar. Kadang-kadang kita bisa tinggi. Jadi berhenti sebentar, sedetik aja. Jangan merepet perut, datar, nggak ada intonasi. Aduh, itu anak-anak nanti juga kurang menarik. Ini sama nih seperti jadi kita menjadi guru. Make it accessible. Make it accessible, understood, or appreciated. Because not all audience, ini gunakan bahasa yang mudah dicerna, karena tidak semua audiens sama bidangnya dengan bidang kita. Ya, saya beberapa kali ikut seminar, aduh aku nggak ngerti ini ngomong apaan. Tapi kalau udah molekuler gitu tuh, aduh nggak ngerti deh ini apaan sih yang diomonginnya. Terus ya nggak apa-apa, ya udah saya ikutin aja di situ. Udah pakai bahasa Inggris, itu memang bukan bidang kita ya, tapi memang itu cukup berat lah kalau lari-lari ke bidang lain. Oleh karenanya kalau ikut seminar memang sesuai dengan bidang kita. Biasanya kalau di first day itu masih umum, nanti kalau udah gitu terus masuk ke kelas-kelas, masuk ke bidang biologi, bidang sains lah, math-phys gitu kan. Label your graphs needs at the minimum a title, what you have planting. Nah, inilah pokoknya buat grafik yang menarik. Cite and the result, even your own, tulis citasi, give reference to good review articles. Gunakan referensi ya to good review articles as an extra statement in your. Oke, ini cara jualan kita nih juga. Jadi gini, ini jualan. Kalau kalian berhasil jualannya, saya sebagai penguji juga tidak ragu. Saya ingin tahu deh, pertanyaan saya, bagaimana atau artikel apa yang bisa mensupport hipotesis Anda? Nah, dia harus cerita. Oke, saya mintanya citasi ya, referensi. Dia harus punya referensinya. Terus dengan, oh ya Bu, saya ada referensi menurut si ini. Dia mengatakan bahwa dia, saya udah diam saya. Oh berarti dia tahu. Tapi kalau kemudian saya tanya, apa referensinya? Ada Bu, referensinya Bu. Wah, dia gelagapan nih, nggak tahu. Itu Bu, si ini Bu. Wah, dia nggak lama gitu. Berarti dia nggak menguasai referensi itu. Jadi betapa pentingnya artikel nih yang tugas ini itu kalian kuasai.
Sehingga dia mensupport, dia backup penelitian kita gitu. Ya, ini give references to good review article as an extra slide. Oh, jadi orang melihat, oh dia tuh banyak ininya, banyak artikelnya gitu. Indicate what should and should not be taken on faith ya. Jadi on faith itu apa ya? Aku jadi lupa nih. Apa yang harus dan tidak boleh di dalam presentasi tersebut ya. Synchronize the visual and oral. Visual harus sinkronis antara mata dan oral ya. No essay, jangan ada ini. Jangan ada essay. Jadi dalam ini gimana sih cara bohongnya? Jadi dalam PPT jangan ada tulisan essay ya. Don't put everything. Ini tadi kalau dilihat nih visual, secara visual dan oral gitu ya. Sama on fit. Don't put everything up at once. Put up. Ini bacanya kan bukan put up, tapi put up pieces of the slide one at a time as you talk about them and gradually. Ya, kalau saya agak males nih, dia pakai animasi kan, satu keluar dulu, ya yang sederhana aja, jangan yang twing terus berut, itu kelamaan. Paling satu gitu masih nggak apa-apa. Tapi saya suka agak males, jadi saya keluar aja semua. Timing is important, waktu penting, make it look nice. Try to keep unified them. Sample, don't change background for no reason. Use a foreground and background that contrast one another. Use legible fonts and font sizes. Oke, gunakan yang biasa Times Roman 12 itu. So that is for writing. Kalau buat PPT itu tergantung paling berapa sih dia? 36 ya? Apa 22 gitu, 24 gitu. Ya. Oke, ini berapa nih? Ini yang di layar berapa nih? Ini 36. Ya, ini 36. Haroni 36. Ini 36 nih. Ya, sekitar segitulah. Ya, paling kecil tadi 28 kayaknya. Rows and diagram break free of the mold that every step is a series of the include rows. Oke, digunakan panah ya dan diagram. Break free of the mold that every step is a series of bullet points include. Ya, pokoknya gunakan tanda-tanda baca tadi ya. Answer question, jawab pertanyaannya, learn when to say I don't know, learn how to say I don't know. Belajar untuk kapan kita mengatakan saya tidak tahu dan bagaimana caranya kita bilang kita tidak tahu. Jadi kalau kita nggak tahu ya bilang nggak tahu. Ya, ini sama kalau sidang juga sama. Tapi kamu harus tentukan. Waduh, Papa udah bilang baru pertanyaan pertama. Kenapa Anda mengambil judul ini? Terus, saya nggak tahu. Waduh, udah bad impression ya. Jadi harus belajar kapan dan gimana caranya. Jadi jangan saya tidak tahu gitu kan udah jelek banget. Oke, in my opinion, menurut pendapat saya ini gini, but maybe sebenarnya itu kan masih pendapat gitu ya. Jadi jangan langsung straightforward. I don't know, saya nggak tahu, jangan seperti itu. Paling terlarang tuh, karena terus dosen udah bilang gini, wah Pak, maaf Pak, saya nggak tahu. Waduh, kok kamu nggak tahu? Ini kan penelitianmu. Wah, udah diserbu deh. Jadi barangkali karena ini Pak, oh gitu. Jadi pendapatmu seperti itu. Jadi try to answer gitu. Jangan bilang tidak tahu. Take your work seriously without taking yourself serious. Be humorous in special occasion and sportive. Jadi jangan terlalu serius tegang. Jadi santai aja and sportive. Say thank you. Don't forget to thank the conference organizer or the department that is hosting you and always acknowledge your collaborators. Okay, that is the end of the slide. Okay. Ya, jadi seperti ini. Oke, is there any question? 8:30. Saya nguji jam 10. Hari ini full sampai jam 6 sore. Saya beberapa kali, saya kan udah bilang, Bu Ayu lebih bagus bahasa Inggrisnya. Pronunciation-nya Bu Ayu bagus.
Saya enggak juga. Nah, tapi ya terpaksa kalau suruh seminar pakai bahasa Inggris ya terpaksa. Jadi perasaan kalau jadi gini, mungkin pengalamannya adalah Anda jangan membayangkan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang serem. Just do it gitu. Jadi jalani aja. Jadi jangan sampai kepikiran. Kadang-kadang tuh saya udah kepikiran gitu, terus udahnya ternyata cuma begitu doang. Tuh kadang-kadang suka sebel gitu. Sebel banget deh. Terus sampai PPT-nya dia, sampai kita baca ini sampai pindahin ke pindah ke handphone, kita belajar di handphone semua cara. Maka kita maju hanya maksimal 10 menit, itu cuma begitu doang kok. Ya, kalau nggak bisa senyum-senyum juga nggak apa-apa kok. Jadi don't be afraid. Oke, jadi ini yang saya tularkan kepada teman-teman semua, harus belajar seminar, especially in using English ya, internasional. Kalau seminar nasional mah, beberapa waktu yang lalu di biologi, rumpun biologi kita juga mengadakan seminar nasional, dan itu harapannya adalah rutin per 2 tahun, tapi kemudian karena pandemi harusnya tahun lalu nih 2021 udah jatuh tempo, tapi kemudian for some reason tidak terlaksana. Saya nggak tahu Pak Rusdi ya. Jadi di zaman saya itu dua kali seminar nasional biologi. Nah itu wadah untuk yang mahasiswa sudah lulus skripsi, seminarnya di sana. Itu masih ke bahasa Indonesia, tapi kan banyak tamu dari luar kan. Tamunya Indonesia, orang Indonesia. Oke, is that my question so far? Ada pertanyaan? How many students do we have here? Oke, ada 16 ya. Memang 16 ya. 15 berarti. Iya, Bu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, prepare for next week, I think. Nanti siapa? Kita nanti meletakkannya di Drive, Google Drive atau di OneDrive, terserah deh. Ya, pokoknya saya mudah mengakses dan saya bisa melihat produkmu di situ. Oke, so your product will be PPT compilation, compilation of 3 articles, and then the last one is mini proposal in preparing your final test, final project, tugas akhir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup ya? Intan mau nanya dulu, Bu, untuk minggu depan. Oke. Jadi saya kan udah membuat Google Drive untuk diakses teman-teman. Atau nanti kalau misalnya itu baiknya mungkin bisa saya pindah kali ya, Bu, ke OneDrive yang waktu itu Ibu kasih atau gimana, Bu? No. Jangan OneDrive yang saya kasih. Itu memang khusus buat materi. Oh, berarti ya saya buat aja. New one. Untuk kontennya baru aja. berarti saya mau memastikan untuk tugas minggu depannya berarti membuat